Jemaat yang dikasihi Tuhan, salam jumpa dan shalom bagi kita semua. Semangat Paskah senantiasa hadir di dalam kehidupan kita. Pada saat ini, kita kembali diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati sehati di dalam doa bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Warakas Klasis Pulau Jawa. Mari kita menyambut kasih Tuhan yang senantiasa mengalir di dalam hidup kita dan kita masuk di dalam saat teduh. Kita mengangkat pujian untuk Tuhan. Kita berdoa. Pujian dan syukur kami persembahkan kepadamu, ya Tuhan yang baik, menandai segala kasih setiamu yang selalu hadir dalam hidup kami sampai pada hari ini. Terima kasih Tuhan sudah mempersekutukan kami. Kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Kini kami akan membaca dan mempelajari sebagian daripada firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya, dan berkati kami semua yang akan membaca dan merenungkannya. Ampunkan salah dosa kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Shalom, pembacaan kita pada hari ini terambil dari Mazmur 118 ayat 13 sampai 25. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak akan menyerahkan aku kepada maut. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucapkan syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang bangunan akan menjadi batu penjuru.
hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Ya Tuhan, berikanlah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berikan kiranya kemujuran. Amin firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah membaca satu bagian daripada firman Tuhan, Mazmur 118 ayat 13 sampai 25. Dari pembacaan ini, saya memilih satu tema untuk kita renungkan bersama, yaitu Tuhan sumber pertolongan kita. Tuhan sumber pertolongan kita. Suatu penghayatan bahwa tidak seorang pun dari kita manusia luput dari masalah-masalah kehidupan. Walaupun kita sudah berusaha hidup baik, tekun di dalam Tuhan, tetapi yang namanya masalah kehidupan bisa datang kapan saja. Apalagi kalau kita tidak tekun, kita menjalani hidup ini dengan keinginan hati kita, maka semakin banyaklah masalah yang bisa menerpa kita. Mengapa? Karena masalah-masalah bisa datang di mana kita menjalani kehidupan ini dengan tidak mengindahkan nasihat firman Tuhan dan lebih mengikuti apa yang menjadi kehendak diri sendiri. Sehingga tidak menutup kemungkinan banyak masalah akan datang di dalam kehidupan kita. Dan di dalam keadaan itu seringkali kita bingung bagaimana kita akan menghadapinya. Tidak ada yang dapat menolong kita selain Tuhan. Di dalam ayatnya yang ke-18 dikatakan, Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan hajaran, didikan yang keras terjadi di dalam hidup kita. Tetapi Tuhan tidak menyerahkan kita kepada maut. Karena Tuhan menghendaki bahwa melalui hajaran itu, melalui didikan itu, kita mau berubah, kita mau bertobat. Itulah Tuhan kita, Tuhan yang baik, yang selalu mengasihi kita semua. Melalui pembacaan kita pada hari ini, kita belajar bahwa masalah hidup adalah bahagian dari kehidupan manusia selama kita hidup di dalam dunia ini. Pemazmur sendiri mengalaminya. Pemazmur menyaksikan bahwa ternyata di dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan, hanya Tuhan yang dapat menolong kita. Dan pertolongan Tuhan itu sungguh luar biasa. Di dalam ayat yang ke-13, kita baca di situ, aku ditolak dengan hebat. Ya, ada orang-orang yang melakukan tindak kejahatan kepada sang pemazmur, sehingga ia ditolak dengan hebat sampai jatuh. Ya, sampai jatuh. Kepadanya diperhadapkan banyak keadaan-keadaan yang sulit sampai-sampai pemazmur terjatuh. Ya. Terjatuh bukan terjatuh seperti jatuh ke tanah, tetapi jatuh di dalam keadaan yang tidak berdaya dan tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Ia tidak kuat untuk bertahan, tapi syukurlah ada Tuhan yang menolong. Ia mengatakan, Tuhan adalah kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi
keselamatanku. Aku tidak akan mati, tetapi hidup. Karena perbuatan Tuhan yang sungguh luar biasa itu, pemazmur berkomitmen untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan dan akan selalu bersyukur. Ya, di dalam pembacaan kita, pemazmur mengajak untuk bersyukur. Ayat 19, bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu sebab engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Ya. Jadi pemazmur berkomitmen untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang sungguh luar biasa itu dan ingin selalu menaikkan syukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena ia mengaminkan bahwa Tuhan telah menyelamatkannya dan ia tidak mati tetapi hidup. Itulah penghayatan kita di dalam kepercayaan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Tuhan kita itu telah menyelamatkan kita sebagai orang yang berdosa, sehingga kita tidak mengalami maut, putus hubungan dengan Tuhan, tetapi kita mengalami kasih karunia di dalam Tuhan. Hidup kita dibaharui sehingga di dalam kehidupan yang Tuhan masih karuniakan ini, kita bisa berkarya, kita bisa melakukan banyak hal yang baik untuk kehidupan bersesama, kehidupan di dalam persekutuan, di masyarakat di mana kita berada, bahkan untuk kehidupan kita bersama dengan keluarga kita, bahkan kita tertuntun untuk mengalami kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Ya. Nah, karena itulah pemazmur berkomitmen untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan dan selalu bersyukur. Pemazmur juga menyadari bahwa jika kita hidup benar, maka yakinlah kita akan mengalami kemenangan. Ayatnya yang ke-15 pembacaan kita. Suara sorak-sorai di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berita Paskah terus dikumandangkan bahwa Tuhan kita telah bangkit dan mengalahkan maut. Ini sungguh mensukacitakan kita, karena bagi Tuhan tidak ada masalah yang luput daripadanya. Ia akan selalu hadir sebagai penolong kita jika kita membawa persoalan-persoalan hidup kita, masalah-masalah hidup kita kepada Tuhan. Karena itu jangan pernah ragu untuk bersandar padanya. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Tuhan sanggup menolong kita apapun persoalan hidup yang kita alami. Kadangkala masalah hidup membuat kita tidak berdaya, tetapi selalulah percaya kepada Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan kita kalah. Teruslah berserah, teruslah percaya. Jangan berhenti untuk berseru kepada Tuhan. Tuhan pasti menolong, karena Tuhan adalah sumber pertolongan bagi kita. Semangat Paskah selalu menguatkan kita semua. Amin firman-Nya. Mari kita mengangkat pujian untuk Tuhan. Ku
Mari kita satu di dalam doa. Kami selalu mengucap syukur dan terima kasih padamu Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang setia, Tuhan sumber pertolongan bagi kami. Kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa melalui firman Tuhan pada saat ini memberikan lagi penyegaran, pencerahan, kekuatan bagi kami, bahwa hanya kepada Tuhanlah kami membawa seluruh persoalan kehidupan kami, apapun bentuknya. Tuhan sanggup untuk menolong kami, dan Tuhan selalu siap untuk membantu kami. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih untuk kesaksian firman Tuhan pada saat ini, sehingga membuat kami juga semangat untuk menjalani kehidupan ini walaupun ada masalah-masalah yang datang silih berganti di dalam kehidupan kami, dalam kehidupan pribadi, kehidupan bersama keluarga, kehidupan persekutuan maupun juga kehidupan di dalam masyarakat. Seperti sakit penyakit pandemi COVID yang belum pulih sampai pada hari ini. Bahkan juga ada beberapa bencana alam yang menimpa beberapa daerah. Ini sungguh menjadi pergumulan yang begitu dalam bagi kami semuanya Tuhan. Tapi kami percaya kepadamu, kami sungguh percaya kepadamu, karena itu kami datang membawa segala keberadaan ini, supaya Tuhan yang senantiasa setia mendampingi kami di dalam menghadapi masalah ini, bahkan membuat kami kuat untuk menghadapi masalah ini dengan benar. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, terima kasih untuk penyertaan juga di dalam kehidupan rumah tangga, pekerjaan, dan juga sekolah anak-anak yang masih terus berproses sampai hari ini Tuhan. Tuhan memberkati semua aktivitas kehidupan kami, sehingga melalui aktivitas itu kami selalu merasakan pimpinan dan penyertaan Tuhan, dimampukan untuk menyelesaikan setiap tugas dan tanggung jawab kami dengan benar, dan boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa selalu untuk orang-orang yang berada di dalam kelemahan tubuh, segenap orang tua kami, saudara, dan juga anak-anak serta cucu. Tuhan memberkati, melindungi, dan mengurapi tangan dokter yang Tuhan pakai untuk merawat dan memberikan obat-obatan. Sehingga melalui semua itu, proses pemulihan boleh terjadi. Bahkan sesama kami yang juga dirawat di rumah sakit maupun di rumah dalam paparan pandemi COVID-19. Tuhan melawat satu persatu sehingga semuanya boleh terpulihkan. Tuhan yang baik, Tuhan yang setia, kami terus berdoa untuk proses vaksin yang dilakukan oleh pemerintah. Kiranya semuanya boleh berjalan dengan lancar. Karuniakan kekuatan hikmat Tuhan bagi pemerintah dan medis untuk bisa melakukannya, melaksanakannya dengan baik. Demikian juga kami terus berdoa bagi saudara-saudara kami korban bencana di beberapa daerah yang terjadi ini. Hiburkanlah, kuatkanlah, dan utuslah kami Tuhan untuk bersemangat mengambil bagian berbagi kehidupan dengan mereka semua. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, kami juga menyerahkan semua pergumulan hidup kami untuk saudara-saudara yang berjuang mencari pekerjaan, menanti teman hidup, menanti anugerah anak, bahkan berbagai pergumulan-pergumulan yang lain. Pergumulan ketidakharmonisan dalam rumah tangga, pergumulan di dalam mengarahkan dan mendidik anak-anak. Tuhan kiranya selalu memberikan kekuatan dan kemampuan hikmat Tuhan agar kami boleh senantiasa berjalan di dalam tuntunan Tuhan, dan kami boleh melihat berkat-berkat Tuhan nyata di dalam kehidupan kami. Tuhan yang baik, Tuhan yang setia, kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami kepadamu. Engkau pimpin dan sertai kami untuk selalu menikmati kasih-Mu. Berkati tim multimedia di dalam kesetiaan mereka, menayangkan tayangan rohani, live streaming, ibadah hari Minggu, sehati di dalam doa, bahkan program-program pelayanan OIG. Kiranya kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan selalu melindungi dan menyertai akan segenap tim multimedia dan sound, sehingga boleh melaksanakan tugas pelayanan dengan baik, bekerja sama dengan baik dengan majelis gereja dan semua pengurus OIG, bahkan semua warga jemaat, sehingga melalui pelayanan yang indah ini nama Tuhan selalu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami
Inilah seru sembahyang kami. Kiranya Engkau sempurnakan semua itu di dalam Putramu Tuhan kami, Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah menikmati persekutuan yang indah di dalam Tuhan. Pujian dan penyembahan serta firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan sungguh memberikan kesegaran dan penguatan bagi kita di dalam menjalani kehidupan karunia Tuhan. Mari tetap semangat, karena semangat Paskah selalu mengalir di dalam hidup kita, bahwa damai sejahtera Tuhan untuk kita semuanya. Sampai jumpa, disehati di dalam doa pada hari-hari selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.